Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat saudara-saudaraku semuanya. Sedikit membahas tentang keilmuan Ibnu Arabi atau Al-Khalaj yang sangat terkenal. Siapakah aku atau siapakah diri kita sebenarnya? Al-Quran dan hadis adalah sebagai pegangan umat Islam supaya tidak tersesat dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kedudukan Al-Quran dan hadis tidak dapat menggantikan kedudukan Allah dan Rasul-Nya. Ini seharusnya jangan dilupakan, karena terdapat orang yang lebih mengutamakan Al-Quran dan hadis berbanding Allah itu sendiri. Allah adalah zat yang maha hidup, yang maha menghidupi, dan yang hadir. Rasulnya juga adalah yang hidup atau sang diri atau ruh, yang juga disebut sebagai Muhammad, yaitu zat yang terpuji. Dalam pencarian kita kepada Allah, diri inilah Muhammad yang harus kita kenali dan jumpai dahulu. Karena diri ini yang akan membawa seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, sang diri ini telah terselubung dengan berbagai selubung, sehingga tidak dapat lagi kita melihatnya. Apakah lagi untuk mengenalinya? Diri ini hanya akan dapat disaksikan apabila segala yang terselubung itu dapat dibuang, dan apabila kita atau nafsu telah dapat berhubung dengan diri kita sendiri atau ruh, maka akan terjadilah gerakan dua arah dari kita sendiri. Yang pertama, gerakan dari diri kita yaitu ruh kepada badan jasmani, dan yang kedua gerakan sang diri atau ruh menuju Tuhan yang Maha Esa. Badan atau nafsu yang dihidupi menerima daya hidup dari sang diri atau ruh. Karena sang diri telah terbebas daripada hijab atau yang terselubung, maka sang diri akan menerima limpahan daya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hubungan ini tidak tersekat atau terbatas lagi oleh hijab atau pembatas dan kotoran batin, maka jasad kita merupakan manifestasi dari Maha Pencipta. Pada peringkat ini, sang hamba benar-benar dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya benar-benar terserap oleh cinta sejati Maha Penciptanya. Tidak ada lagi bentuk atau sosok diri yang terlihatkan. Bahkan ia melihat dan menemukan Allah di segala tempat. Sudah tentu termasuk diri kita semua. Sekarang coba kita lihat siapa yang dikatakan aku. Jelas banyak orang bertanya, siapa aku itu sebenarnya? Semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup, maka aku itu tampil pada diri junjungan Nabi kita itu, yaitu seorang bangsa percikan Arab. Tetapi dapatkah aku itu tampil kepada bangsa yang percikannya bukan Arab, seperti Jawa atau seperti negara-negara yang lain selain Arab? Karena di dalam Al-Quran surat At-Toha ada disebutkan, sesungguhnya aku adalah manifestasi Sang Maha Kuasa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi perintah untuk mengikuti aku ini tetap berlangsung hingga hari ini.
walaupun Nabi Muhammad SAW telah wafat. Sebenarnya yang dimaksudkan aku adalah aku sebagai manifestasi aku. Menurut Ibnu Arabi, maksudnya aku adalah tajalli atau manifestasi Tuhan yang ada di dalam diri manusia. Jadi aku adalah suara hati atau hati nurani. Setiap orang pasti memiliki hati nurani, tapi bagi kebanyakan orang, hati nurani ini telah terkalahkan oleh hawa nafsu. Sungguh malang sekali bagi diri yang seperti itu, tertutup hijab hawa nafsunya sendiri. Coba renungkan sedikit, siapa sebenarnya aku atau insan kamil? Allahu Akbar. Sedikit uraian tentang ilmu Ibnu Arabi. Siapa hakikatnya aku? Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.